Tidak semua cerita datang untuk dimengerti. Sebagian hadir hanya untuk menemani mereka yang sedang bertahan. Dengarkan pelan-pelan. Aku sering berdiri di dapur, melihat pagi berjalan seperti biasa, dan berpikir, inilah hidup yang dulu aku doakan. Aku tidak pernah curiga, tidak pernah bertanya lebih jauh, karena tidak ada alasan untuk itu. Di rumah ini semuanya tampak berjalan seperti seharusnya. Aku bekerja, aku mengurus rumah, aku menemani anak-anak tumbuh. Suamiku tetap pulang, tetap bercanda, tetap menjalani perannya seperti pria yang tidak membawa rahasia. Kami beribadah bersama, makan bersama, tertawa pada hal-hal kecil yang membuat keluarga terasa hidup. Tidak ada jarak, tidak ada pertengkaran, tidak ada luka yang terlihat. Suamiku dikenal sebagai pria yang tenang, tidak banyak bicara, tidak meledak-ledak, selalu tampak terkendali. Di rumah ia adalah ayah yang hadir, mengantar anak, menanyakan sekolah, memastikan kebutuhan terpenuhi tanpa harus diminta. Di luar ia dihormati karena jabatannya dipercaya, karena caranya bekerja dan disukai, karena sikapnya yang terlihat dewasa dan bertanggung jawab. Ia jarang lupa janji, jarang pulang tanpa alasan, jarang menunjukkan sisi rapuh. Segalanya tampak rapi, terlalu rapi. Aku percaya padanya bukan karena aku naif, tetapi karena tidak ada tanda yang meminta aku waspada. Ia tetap memimpin doa, tetap berbicara tentang nilai dan aturan, tetap menempatkan keluarga sebagai sesuatu yang ia sebut penting. Dan mungkin justru karena itulah, aku tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya berjalan dengan dua wajah, yang sama-sama terlihat meyakinkan. Aku tidak menemukannya dengan niat, tidak pula dengan kecurigaan. Kebenaran itu datang seperti debu, menempel pelan, lalu tidak bisa dihapus. Nama, waktu, alamat, dan satu kenyataan yang tidak meminta penjelasan. Suamiku telah menikah lagi. Tidak ada pengakuan, tidak ada permohonan maaf, tidak ada perubahan sikap. Di kepalanya hidup tetap normal. Di rumah ini tidak ada yang ia rasa berubah. Sedangkan di dadaku, sesuatu runtuh tanpa suara. Aku tidak marah, bukan karena tidak sakit, tetapi karena terlalu banyak yang harus dijaga. Anak-anakku, rumah ini, nama keluarga, dan hidup yang sudah terlanjur berjalan. Aku menimbang diam lebih berat, namun terasa lebih aman. Aku menimbang bicara, namun bayangannya terlalu luas. Dan aku tahu, tidak semua kebenaran ingin ditemukan. Setiap hari aku menatap wajah suamiku dan mendengar suaraku sendiri, menjawab seperti biasa. Aku tersenyum sambil memikul sesuatu yang tidak pernah aku letakkan. Aku memahami tanpa harus membenarkan. Ia terbiasa berkuasa, terbiasa dihargai, terbiasa didengarkan. Di tempat kerja ia menjadi pusat, dan di sanalah seseorang hadir, bukan sebagai tantangan, melainkan pengakuan. Hubungan itu tumbuh bukan karena kekurangan, tetapi karena kelemahan manusia yang merasa layak mendapatkan lebih. Ia tidak berniat meninggalkan, ia hanya merasa mampu menyembunyikan. Dan dalam keyakinannya, selama rumah tidak hancur, semuanya masih bisa disebut baik-baik saja. Hari-hari tetap berjalan, anak-anak tetap sekolah, suamiku tetap berperan, dan aku tetap berdiri di tempatku. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang bertanya, tidak ada yang berubah di permukaan. Namun aku belajar bahwa ada luka yang tidak mencari suara. Ada pilihan yang tidak ingin dipuji, hanya dijalani. Aku tidak menjadi siapa-siapa. Aku hanya seorang ibu yang memilih diam, agar dunia kecil anak-anakku tetap utuh. Kami masih duduk di meja yang sama, masih berbicara tentang hal-hal biasa, masih menjalani hari seperti keluarga lain. Suamiku tetap merasa hidupnya lengkap, anak-anakku tetap melihat ayah mereka hadir, dan aku tetap memegang sesuatu yang tidak pernah aku ucapkan. Tidak ada ledakan, tidak ada akhir, tidak ada keputusan yang diumumkan, hanya hari-hari yang terus berjalan. Dan sebuah rumah yang berdiri dengan satu kebenaran, yang memilih untuk tetap tinggal di dalam diam.